Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camel. You don't really know you are. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Safira dari Prodi Manajemen. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang PMTS dan hubungannya dalam organisasi pemerintahan. Jadi sebenarnya apa sih PMTS itu? Jadi PMTS adalah visi, misi, tujuan, dan strategis yang berfungsi sebagai pedoman fundamental yang secara langsung mempengaruhi dan mengarahkan alokasi anggaran. Hubungan antara PMTS dengan anggaran sangat erat dan bersifat hierarki dalam siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional atau daerah. Jadi PMTS ini adalah titik awal perencanaan strategis jangka panjang seperti rencana pembangunan jangka panjang atau menengah yang mendefinisikan arah dan cita-cita yang ingin dicapai oleh pemerintah, daerah atau kementerian. Setiap program terdiri dari berbagai kegiatan spesifik yang dirancang untuk mencapai target program. Indikator kinerja ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan tersebut. Anggaran atau APBN merupakan aspek finansial yang mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Di sini ada beberapa keterkaitan utama dalam anggaran. Yang pertama ada penganggaran berbasis kinerja atau PBK. Organisasi pemerintah di Indonesia menerapkan sistem PBK di mana alokasi dana didasarkan pada keterkaitan antara pendanaan dan kinerja atau hasil yang diharapkan. Anggaran tidak lagi sekedar didasarkan pada kebutuhan output atau belanja rutin, tetapi pada output atau outcome yang dihasilkan sesuai PMTS. Ada prioritas belanja juga. PMTS membantu dalam pemprioritasan belanja. Kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian visi dan misi akan mendapatkan prioritas alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan kegiatan yang kurang relevan. Jadi masuk ke akuntabilitas dan transparansi. Jadi anggaran yang disusun oleh PMTS memungkinkan pemerintah untuk lebih akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Masyarakat dan DPRD dapat mengevaluasi apakah dana publik digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada juga kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM. Jadi perencanaan anggaran juga menggunakan pendekatan KPJM yang mempertimbangkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, memastikan keberlanjutan pendanaan untuk mencapai PMTS jangka menengah. Jadi kesimpulannya itu anggaran adalah implementasi finansial untuk mewujudkan PMTS. Tanpa anggaran, PMTS hanya akan menjadi rencana di atas kertas, dan tanpa PMTS anggaran berisiko dialokasikan secara tidak efisien dan tidak searah. Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien menuju kesejahteraan masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya